Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yahdihim ya fatahu ya alam. Allahumma yahdihim ya fatahu ya alam. Iftah 'alaiha fatan qariba birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih dipertemukan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melangkahkan kaki kita mengikuti kegiatan rutinitas kita pada malam Sabtu ini di Masjid Muqarrabin. Mudah-mudahan langkah kita, harakah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran, berupa pahala yang berlipat ganda. Dan pada malam ini kita meneruskan kitab Nasaihul Ibad halaman 76 ya. Pakam ya, Sumakola. Ya, Bang Menan. Sumakola ya. Di halaman 76. Kita sudah tahu, mengerti bahwa sahabat-sahabat iblis yang dicintai oleh iblis ada 10. Ada 10 golongan. Nah ini karena inilah mukjizat. Jadi Rasulullah tahu, oh ini iblis, oh ini malaikat, ya. Sumakola kemudian berkata, Sumakola kemudian bertanya, sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblis, kepada iblis. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada iblis laknatullah. Fakam a'da'uka min ummati, fakam a'da'uka, berapa banyak dari umatku yang menjadi musuh engkau ya iblis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, berapa banyak musuh yang kau musuhi atau musuh dari umatku? Qala maka menjawab ai iblis, qala maka mendika sapa iblis ai iblis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'dai isruna nafaran. Jawab daripada iblis laknatullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuhku ada 20 golongan. Nah, lebih banyak yang dicintai oleh iblis 10, yang menjadi musuh iblis laknatullah yaitu sebanyak 20. Awaluhum anta ya Muhammadu, awaluhum utawi awalnya, adapun awal dari nafarah asarah, yang pertama engkau ya Muhammad, paling ranking pertama musuhnya iblis. Jadi musuhnya iblis yang pertama
adalah Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ini maka sesungguhnya insud, fa ini maka sesungguhnya saya, kata iblis, ubagiduka sangat membenci kepada engkau. Jadi iblis sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai wa abghidu ahla baitika, dan juga kepada ahli keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kepada Rasulullah dan keturunannya. Siapa keturunannya? Ya Hasan, Husain dari Sayyidina Fatimah, turunan menikahi daripada Sayyidina Ali. Itu musuh yang pertama, musuhnya iblis. Pertama engkau ya Muhammad dan keturunannya. Yang kedua musuh iblis wal alimu tawi wong kang alim iku amilu kang ngamalaken, iku alimu kang ngamalaken bi ilmi, dengan ilmu. Yang kedua orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengamalkan dengan keilmuannya. Jadi orang alim, orang yang sering ngaji, itu jadi musuhnya iblis itu. Tapi kalau yang entar ngaji, entar enggak, itu masih setengah-setengah iblis musuhinnya itu. Iya. Tapi yang udah istiqomah, kontinu sampai akhir hayatnya ngaji aja. Itu musuh iblis. Rankingnya ranking kedua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya ulangi lagi, yang dicintai iblis kemarin ada 10. Yang menjadi musuhnya iblis ternyata lebih banyak, yaitu 20 golongan. Wal alimul amil bil ilmi ay wasairul abrari, mana daripada alim wal alim, yaitu seseorang yang selalu berbuat kebaikan, kebagusan, lalu beramal dengan ilmu, sholat dengan ilmunya, tahu rukun sholat, mana rukun kauli, mana rukun kolbi, mana rukun fi'li. Ketika sholat diamalkan, sholat diamalkan dengan ilmunya, beramal dengan ilmu. Karena kalau kita tidak beramal, tidak kita mengamalkan ibadah tidak dengan menggunakan ilmu, maka itu sia-sia. Yang ketiga, orang yang menjadi musuhnya iblis laknatullah, wahamilul Qur'ani, wahamilu ay bimana hafiz, yaitu penghafal Quran. Jadi penghafal Quran itu di bawah level sama pipi, ya. Wahamilul Qur'ani ay hafizuhu, tegese penghafal Quran. Tapi penghafal yang bagaimana? Idza amila bima fihi, yaitu apabila dia beramal dengan Al-Quran. Tapi sekarang ini banyak hafizah, penghafal Al-Quran,
yang beramalnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Bagus hafal 10 juz, hafal 5 juz. Tujuannya apa? Biar masuk SMA negeri punya program 3 juz. Giliran kesannya udah dibuang aja udah. Biar lulus masuk kuliah punya modal 10 juz, jadi nggak biaya. Nah, niatnya udah salah. Makanya di sini penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Qurannya dengan keilmuan. Qala wis mendika, qala telah berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amlatul Qur'ani urfatu ahlil jannah yaumal qiyamati wa suhada'i wa amlatul Qur'ani lan utawi amlatul Qur'an orang penghafal Qur'an urfai Quran urfai ahlil jannah, yaitu yang menjadikan pemimpin di surga. Wasuhadai wa'adu ahlil jannah, dan para orang-orang yang mati syahid, para suhada, kuwadul ahlil jannah, juga menjadi pemimpin di surga. Wal anbiya'i sadatu ahlil jannah, dan para anbiya Allah, para nabi Allah pun menjadi pemimpin di surga. Ini yang keempat, musuh iblis, yaitu penghafal Quran yang selalu mengamalkan kehidupan kesehariannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini pipi yang diamalin sama pipi ini, tapi udah pundung, gak ngamalin lagi. Yang kelima, musuh iblis wal muazzinu, ini para muazzin, tukang azan, lillahi karena Allah, fi khamsi salawatin, di 5 waktu, menjadi musuhnya iblis. Muazzin yang 5 waktu. Dulu pipi istiqomah, sekarang bukan karena lillah, maka karena lillah. Jadi azan maghrib isya, ya ini sebelah kanan saya dulu istiqomah nih. Sekarang kalau azan diketawain, nih sebelah kanan saya. Ya dulu suaranya enak, jago MTQ dulu, juara 2 tingkat kecamatan. Ya, Kabara. Alhamdulillah, muazin tua. Azan, khutbah juga, sekarang khutbah juga bisa jatuh nih sekarang. Dulu kalau yang khutbah nggak ada, ya dia langsung naik. Tapi sekarang, udah amat dia khutbah mau kagak, yang penting gue ibadah, udah niat gitu. Itu hebatnya, ya. Makanya musuh iblis yang berikutnya adalah para muazzin yang azannya karena Allah di dalam 5 waktu. Apa ada dasar hukumnya? Qala, ini dasar hukumnya hadis. Qala, telah berkata sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muazzinu muhtasibu kasaidi tas itu
fi dimi idza mata lam yudabbir fi qabrihi. Tuh ya Allah, tuh hebatnya muazin. Alhamdulillah kebaminan si pemakan terus. Al muazzinu utawi wong kang azan, orang yang azan iku muhtasibu yang ikhlas. Orang yang azan ikhlas, berbuat ikhlas, melakukan azan rutinitasnya setiap 5 waktu, kasahidi al-muhtasidi, seperti orang yang mati berlumur fidimihi, yang mati syahid dalam keadaan berlumuran darah. Tuh, jadi pahalanya luar biasa muazin. Ya sekarang kita susah, orang yang mati syahid yang berlumuran darah, ya kita tahu hadis ini, kita melakukan azan 5 waktu. Ya kalau udah diserobot, ya udah. Ada orang Allahu Akbar langsung diambil, kasih. Kejadian nggak begitu? Ya pengalaman katanya. Saking ingin mati syahid itu. Ya Allah ya Karim. Kastahidi bidimi idamata lam yudawwid fi qabrihi. Dan orang yang muazin yang 5 waktu ini, yang selalu dalam 5 waktu azan, gak subuh, gak zuhur, 5 waktu lah, maka lam yudawwid, tidak akan dimakan belatung. Tahu belatung? Ulat lah, yang kecil palanya putih itu hebatnya. Fi qabrihi, di dalam kubur. Oh ini pantesan pipi kalau azan nggak mau digantiin. Hebat bener ya. Tahu hadis dia pipi. Hebat bi. Abara udah nggak kuat azan bah, udah dulu udah. Jangan dipaksain sekarang azan, tahu hadis ini. Terus paksain azan nggak mau, nggak dengar dia ada. Ya Allah. Nah ini buat pelajaran kita bahwa orang yang azan itu pahalanya sangat luar biasa. Seperti orang mati syahid yang mayatnya, jasadnya di alam kubur tidak akan dimakan ulat. Belatunglah bahasa kita. Kemudian siapa lagi musuh-musuh iblis? Wa muhibbul fuqara'i wal masakini wal yatama. Musuh iblis, yaitu yang selalu mencintai fakir, wal masakini, orang miskin, wal yatama, dan para anak-anak yatim. Nah kalau fakir yang tidak punya kerjaan dan juga tidak ada gaji, kalau miskin ada kerjaan tapi kebutuhannya lebih besar daripada gaji. Nah ini, nah itu menjadi musuh-musuh iblis ketika seseorang mencintai fakir, mencintai para orang-orang miskin dan anak-anak yatim.
Dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawah telah meriwayatkan anau sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah berkata, qala wis mendika al julusu ma'al fuqara'i minat tawadu'i. Al julusu utawi duduk-duduk, kumpul-kumpul, bergaul, ma'al fuqara'i bersama orang-orang fakir, minat tawadu'i, ini disebut minnya min litab'in, sebagian dari orang tawadu, ya. Wa walan utawi fuqara'i, siapa fuqara itu? Ternyata orang-orang yang duduk dengan fakir, iku afdhalul jihadi, lebih utama dari berjuang jihad fisabilillah. Kumpul gini nih, kumpul doang. Apalagi kita mau memberikan harta kita kepada orang-orang fakir. Rawawi surat kanwing hadis Safa Dailami, Imam Dailami warwana telah meriwayatkan anau sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah berkata, likulli sayin lan ikut tetap. Nah ini namanya kalau ngaji nahu khobarnya khobar muqaddam, karena ada di belakang itu, belakang Pak Guntur ada ahli nahu yang jenggot putih. Ya, di sini disebut khobarnya khobar muqaddam, mubtadanya muakhar. Likulli sayin lan ikut tetap tiap saben sesuatu. Sayun likulli sayin, khobar mubtadanya miftahun, ono kuncinya. Tiap sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannati, adapun kunci daripada surga ternyata hubbul masakin wal fuqara'i, orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Nah kita selama ini baru tahu miftahul jannah la ilaha illallah. Nah hadis yang berikutnya, jadi jangan tahu satu hadis saja. Ternyata hadis ini juga ada kuncinya surga, la ilaha illallah. Kuncinya surga lagi, yaitu yang disebut dengan mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Kan sekarang lain, kalau kita kumpul sama orang fakir, sama orang miskin, nah ini takut kita ya diminta uangnya, takut dibilang cocok lo hidupnya kere terus. Likulli sayin miftahun wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara'i. Rawawis meriwayatkan wing hadis sabda sapa Ibnu Lal. Yang berikutnya musuhnya iblis wazu qalbin rahimin,
Orang yang memiliki hatinya penuh dengan rasa kasih sayang. Nah, orang yang selalu kasih sayang, nggak pandang dia Cina, nggak pandang dia Kristen, yang penting cintanya hubbul basari, sama-sama ciptaan Allah yang namanya manusia selalu cinta. Ya, kalau kita kan dulu kebanyakan mindset kita, pikiran kita, kalau dengan orang-orang non muslim bencinya minta ampun, ya nggak boleh. Karena negara kita ini negara yang bukan berideologi ya Islam, tapi berideologi Pancasila. Di situ ada Hindu, ada Buddha, ada Protestan, Katolik, bahkan ada yang nama baru tuh, ya, yang disebut dengan apa? Islam kepercayaan. Nah, ini ya, satu lagi Konghucu tuh diakui. Itulah kita di Indonesia ini bukan negara Islam, makanya kita disinilah diajarkan yang disebut hubbul basariyah, cinta sesama manusia. Nggak dilihat manusianya siapa, seperti kita lihat orang kumbur motor, nggak kita tanya agama lu apa, enggak, kita tolong aja udah. Nggak mau Katolik Islam, itulah kita diajarin seperti itu. Wazu qalbir rahimin ai fi jami'i umuri ibadallah fi jami'i ing dalam sakabena piro-piro perkara ibadallah, yaitu perkara ibadah. Jadi mencintai seseorang ini hatinya selalu cinta dalam semua urusan perkara ibadah kepada Allah. Orang yang ahli ibadah ngaji senang, lazima ahli ma'asi, apalagi mereka yang ahli maksiat. Tuh kita diajarin sampai segitu sama Imam Nawawi tuh. Jangan membenci kepada orang-orang yang durhaka. Justru kita doakan, ya Allah, berikan ya Allah taufik. Kalau dia non muslim, berikan ya Allah hidayah kepada mereka. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ketika pergi ke Taif, dilempari batu Rasulullah sampai berdarah, sampai iblis sangat murka. Hei Muhammad, minta engkau kepada Allah, pasti dijawab. Akan kutebalikan kampung Taif ini. Tapi apa kata Allah? Kata Nabi kita Muhammad, jangan akhir berdoa, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaum tersebut karena ketidaktahuan mereka dengan diriku ini. Nah, itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW sampai diabadikan dalam Al-Quran. Bunyinya gimana, Pi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu orang-orang yang dibenci oleh iblis. Yang berikutnya watawa diulil haqqi. Watawadi'u boleh, watawadi'u lan piro-piro rendah hati lil haqi kepada lil haqi iku lil haqi kedua sang kang hak. Jadi iblis benci kepada orang-orang yang tawadu juga. Qala telah berkata Sofal Quswairi, Imam Quswairi,
Watawadu utawi makna daripada tawadu iku wayo tawadu iku al istilami lil haq. Ternyata orang yang tawadu menurut Syekh Al-Imam Qusairi, tawadu itu orang-orang yang tunduk kepada yang benar. Itu tawadu, tunduk. Wa tarkul i'tiradi 'alal hukmi, dan meninggalkan suatu hukum yang tidak benar. Itu orang tawadu. Kalau menjalankan perintah sholat 5 waktu dijalankan, ya. Kemudian hukum jual beli jalankan. Ini haruslah kita pahami dalam kehidupan bahwa iblis sangat benci kepada orang-orang yang tawadu, kemudian benci kepada orang yang mencintai fakir dan miskin. Yang berikutnya wa'akilul halal. Iblis benci banget kepada orang-orang yang memakan sesuatu yang halal.